Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulani Effendi. Saya Syarifatul Aulia. Perkenalkan, nama saya Aris Dianto. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul As-Shautu wal Lughah, bunyi dan bahasa. Baik, langsung saja pembahasan pertama akan dibahas oleh Saudari Dina. Kepadanya, disilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Aulia. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai definisi bunyi, definisi bahasa, dan definisi bunyi bahasa. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi bunyi. Nah, seperti yang telah tertuangkan di dalam makalah tentang beberapa ahli mengenai definisi bunyi, maka saya akan menyimpulkan bahwa bunyi adalah suara yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia ataupun hewan atau juga benda lainnya yang mampu ditangkap oleh telinga, maka itu dinamakan dengan bunyi. Gitu. Kemudian ada poin-poin penting yang menguatkan bahwa benda atau sesuatu tersebut dikatakan bunyi. Yang pertama, sifat bunyi. Nah, bagaimana sih bunyi itu dapat dipahami oleh telinga manusia? Nah, harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Ya, dalam manusia sumber bunyinya yaitu mulut. Kemudian yang kedua yaitu adanya medium dalam perambatannya. Nah, medium utama di sini yaitu berupa udara. Kemudian yang ketiga yaitu pendengar berada dalam jangkauan sumber bunyi. Artinya antara pendengar dan pengucap itu jaraknya tidak begitu berjauhan, dekat gitu, masih berada dalam jangkauan sehingga pesan dapat tersampaikan dengan mudah. Kemudian yang keempat yaitu frekuensi bunyi yang digunakan harus mudah dipahami oleh manusia. Nah, frekuensi bunyinya di sini yaitu berupa frekuensi audiotoris. Nah, kemudian poin kedua yaitu berkenaan dengan syarat disebut bunyi. Nah, karena tidak semua yang terdengar oleh telinga itu disebut bunyi, maka harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Nah, yang pertama syaratnya yaitu adanya gelombang. Nah, gelombang ini berupa hasil dari getaran yang merambat. Kemudian yang kedua, adanya medium dalam perambatannya seperti sifat ya, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu cepat rambatnya suara itu tergantung pada medium perambatan yang digunakan, gitu. Ketika medium perambatan yang digunakannya itu seperti halnya udara yaitu medium utama, maka suara dapat dirambatkan dengan cepat atau dengan mudah. Kemudian yang keempat yaitu mengalami resonasi atau pemantulan. Resonasi itu apa sih? Resonasi itu dengungan suara. Jadi suara itu berdengung atau bergetar atau gema, ada gemaknya, ada nadanya. Nah, itu dinamakan dengan bunyi kayak gitu. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu berkenaan dengan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, di sini ada 3 macam bunyi. Yang pertama yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Yang mampu mendengar bunyi ini adalah hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Dan biasanya manusia menggunakan bunyi ini untuk mengetahui kedalaman laut. Nah, kemudian bunyi yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Nah, bunyi ini bunyi yang frekuensinya itu di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, yang mampu mendengar bunyi ini adalah siapa? Manusia, adalah kita dan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya itu di bawah
20 Hz, yang mana bunyi ini didengar oleh yang mampu mendengar bunyi ini adalah hewan-hewan tertentu seperti halnya jangkrik, laba-laba gitu, dan dog gitu ya. Nah, itu definisi dan poin-poin penting yang ada dalam bunyi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai definisi bahasa. Nah, definisi bahasa ya. Di dalam makalah sudah ada beberapa pendapat menurut ahli bahasanya. Nah, saya akan mengambil salah satu pendapat saja, yaitu menurut Ibnu Jinni, bahwasanya bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyampaikan makna tertentu atau makna yang dimaksud. Nah, jadi maksudnya bahasa itu apa sih? Bahasa itu adalah bunyi yang dikeluarkan melalui alat ucap manusia yang dapat dipahami dan didengar oleh telinga, kemudian mengandung makna di dalamnya gitu. Itu bahasa. Nah, untuk mengetahui bahasa ini, apakah setiap bunyi itu dinamakan bahasa, ataukah apakah bahasa itu didominasikan ke bunyi? Nah, kita mengetahui terlebih dahulu ciri atau karakteristik dari bahasa. Nah, ada beberapa karakteristik dari bahasa. Seperti yang ada di dalam makalah, di situ ada banyak, maka saya akan mengambil beberapa saja, yaitu bahasa sebagai identitas kelompok. Nah, maksudnya apa sih? Nah, dari sini kita bisa tahu, seperti halnya tadi ya, kembali kepada pertanyaan, apakah setiap bunyi itu dinamakan bahasa, dan apakah bahasa itu selalu ada bunyi, kayak gitu tuh. Nah, gitu. Dari bahasa itu sebagai identitas kelompok, kita dapat mengetahui nih. Contohnya, misal ada sekelompok orang lah yang mempunyai kekurangan dalam hal pengucapannya. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi? Caranya bagaimana? Tidak menggunakan bunyi kan? Sehingga identitas kelompok mereka dalam hal berkomunikasinya yaitu menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat seperti bahasa tangan, kayak gitu kan. Bahasa isyarat kan umumnya pakai tangan ya, kayak gitu. Ya, gitu. Jadi tidak setiap bunyi itu dinamakan bahasa, atau tidak setiap bahasa itu mempunyai bunyi ya. Tidak setiap bahasa itu mempunyai bunyi itu ya. Nah, kemudian kenapa sih bunyi itu berkaitan sama bahasa? Karena elemen terkecil dari bahasa itu adalah bunyi. Nah, pada dasarnya bahasa itu dilakukan melalui ucapan atau lisan, sedangkan bahasa tertulis itu hanyalah hal sekunder. Nah, pembuktian ini bisa dibuktikan ketika proses pemerolehan bahasa pada anak, yang mana mereka lebih mempunyai atau memiliki pembendaharaan kosakatanya itu melalui apa yang mereka dengar, bukan yang apa mereka tulis, kayak gitu. Nah, contohnya seperti gini, ada contoh kepala sekolah baru. Nah, kalimat kepala sekolah baru ini memiliki dua makna. Nah, dua makna ini bagaimana cara mengetahuinya, yaitu tergantung pada cara pelafalannya. Contoh, kepala sekolah baru, kemudian kepala sekolah baru gitu. Nah,
cara pelafalan yang berbeda itu bisa berbeda pula maknanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu definisi bunyi bahasa. Nah, bunyi bahasa itu apa sih? Bunyi bahasa itu adalah berupa suara yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mana mempunyai maksud dan bisa juga menggunakan gerakan-gerakan untuk menetapkan atau untuk memantapkan bahasa yang dia utarakan, kayak gitu. Artinya, bunyi bahasa itu merupakan dampak dari pendengaran berupa bunyi yang dapat ditangkap oleh telinga, ya. Kemudian di dalamnya itu memiliki atau membawa makna seperti itu. Nah, ada 3 aspek yang masih berkaitan dengan bunyi bahasa. Yang pertama yaitu aspek bunyi, ada 3 ya. Yang pertama itu aspek bunyi artikulatoris, yang mana bunyi ini berhubungan dengan bagaimana bunyi itu dapat dikeluarkan melalui alat ucap. Nah, yang kedua yaitu aspek bunyi akustik. Nah, aspek bunyi akustik ini berkenaan dengan bagaimana karakteristik fisik atau ciri dari bunyi itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu aspek bunyi audiotoris. Nah, aspek bunyi audiotoris ini adalah aspek bunyi yang berkenaan dengan bagaimana bunyi itu dapat masuk dan dipahami oleh manusia di dalam telinga manusia, gitu. Nah, kemudian ada beberapa. Nah, dari 3 aspek itu dibagi lagi melalui pembagian melalui aspek linguistiknya. Nah, ada 5 tahap. Ada tahap mental, kemudian ada tahap fisik akustik, ada tahap pendengaran fisiologis, kemudian ada tahap fisiologisnya, kemudian ada tahap yang terakhir yaitu tahap psikologis, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih kepo ya, kalau misalkan ada yang kepo bisa ditanyakan. Jadi itu hanya poin-poinnya saja, tidak dijelaskan ya yang linguistik itu, gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang proses terjadinya bunyi. Nah, bunyi atau suara itu terjadi dikarenakan ada sebab. Juga ada 3 syarat yang untuk menghasilkan suatu bunyi ataupun suara. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi ini adalah gaya, gerakan, ataupun hembusan yang menyebabkan benda itu bergerak ataupun bergetar. Adapun syarat yang kedua yaitu adalah benda yang bergetar. Apa itu benda yang bergetar? Benda yang bergetar adalah karena adanya gerakan ataupun getaran ataupun pukulan yang diberikan. Nah, syarat yang ketiga yaitu ada ruang resonansi. Ruang resonansi ini dapat berupa gas, cairan, ataupun padatan yang bergetar dengan suara benda yang bergetar. Nah, dan inilah yang membuat bunyi ataupun suara itu didengar. Sebagai contoh yaitu adalah gitar. Nah, dari gitar ini, alat musik gitar ini kan cara mainnya juga ataupun cara menghasilkan bunyi ataupun suaranya itu adalah dengan cara dipetik ataupun bisa dipukul ataupun
ataupun bisa dipetik ya. Nah, dipetik ini karena dipetik ini menyebabkan senar-senar dari gitar itu bergetar ataupun bergerak yang menghasilkan suatu bunyi dari getaran tersebut. Nah, di sini adalah prosesnya itu adalah pukulan ataupun sentuhan petikan dari tangan kita mengenai senar gitarnya itu adalah sumber energi. Diilustrasikan sebagai sumber energi. Kemudian benda yang bergetar itu adalah senar yang bergetarnya diakibatkan oleh sentuhan itu. Nah, itu dinamakan dengan benda yang bergetar. Nah, kemudian adapun kestabilan suara getarannya itu disebut dengan resonansi. Nah, di pembahasan ini juga dijelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi terhadap manusia. Proses ini itu dimulai dari hembusan, dari nafas, dari udara yang berasal dari paru-paru, kemudian masuk ke dalam laring yang di dalamnya terdapat pita suara. Nah, di sini kita ada pita suara ya. Kemudian pita suara itu menghasilkan getaran, gerakan. Kalau kita sentuh tenggorokan kita, di sini pasti tenggorokan kita bergetar. Nah, itu adalah getaran dari pita suaranya. Kemudian getaran tersebut keluar melalui mulut. Nah, disitulah kita bisa berbicara, mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi. Nah, kemudian dari situ berjalan melalui udara itu membentuk gelombang suara dan menjauh dari objek yang bergetar sehingga mencapai ke telinga, dan dari situlah kita bisa mendengar bunyi dari suatu objek ataupun mendengar bunyi seseorang yang berbicara. Nah, dari contoh tersebut, dari ilustrasi tersebut, bahwa sumber energinya itu adalah paru-paru. Dari paru-paru ini kita menghembuskan atau mengeluarkan nafas ataupun udara yang dialirkan ke tenggorokan. Kemudian untuk benda yang bergetarnya itu adalah pita suara. Karena pita suara ini kita bergetar dari hembusan nafas ataupun udara yang dari paru-paru ini mencapai ke pita suara yang menghasilkan pita suara bergetar. Nah, itu adalah benda yang bergetarnya. Kemudian adapun ruang resonansinya itu adalah rongga mulut, rongga anular, dan rongga hidung yang bergetar dan membuat suara dan membuat kedua senar bergetar. Akhirnya kita dapat mendengar suatu bunyi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Aris. Kepadanya disilahkan. Pembahasan materi lanjutan bagi saya itu tentang ikhtilafus sauti indal insani, atau perbedaan suara pada manusia. Suara yang diucapkan oleh manusia itu berbeda-beda. Kayak contohnya kayak pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan anak kecil serta orang dewasa itu berbeda. Nah, hal ini karena mereka memiliki kemampuan lapisan pengaturan suara yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mengatur derajat getaran kedua pita suaranya, sehingga hasilnya itu yang mereka ucapkan itu berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak serta orang dewasa. Itu yang membedakannya. Nah, ketika tekanan di dalam kedua pita suaranya itu bertambah, maka bertambah juga getarannya, dan ketika getarannya bertambah, maka menjadi tinggi frekuensi suaranya juga. Ikatan suara itu dipengaruhi oleh kondisi pita suaranya yang berbeda, khususnya antara laki-laki dan perempuan serta anak-anak dan orang dewasa. Nah, kondisi yang pertama itu karena pita suara pada anak-anak dan perempuan itu cenderung lebih pendek timbang orang dewasa dan laki-laki. Nah, itu kondisi pertama yang membedakan pengucapan antara suara dari laki-laki
perempuan, anak-anak serta orang dewasa. Nah, contoh lebih konkretnya lagi pada anak-anak itu memiliki perubahan yang sangat terlihat gitu ketika mereka masih anak-anak menuju usia balik, otomatis memiliki perubahan khususnya dalam suara yang tadinya cempreng. Ketika sudah masuk usia balik, maka menjadi suaranya lebih besar, dan berat gitu. Suara yang diucapkan juga bisa berbeda-beda, contohnya kayak pada kori, mereka itu mempunyai nada suara yang sangat tinggi. Semakin cepat mereka bersuara, maka getarannya semakin banyak, dan semakin banyak getaran semakin tinggi nada dan derajat suaranya juga. Itu dipengaruhi oleh bedanya kenapa seseorang memiliki nada yang tinggi serta rendah itu. Karena tadi yaitu semakin cepat mereka bersuara, semakin besar juga getarannya, dan semakin banyak getaran, semakin tinggi nada dan derajatnya suara. Karena mereka bisa mengontrol itu, sehingga mereka bisa memiliki nada suara yang tinggi. Oke, mungkin cukup pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan atau belum paham, nanti bisa didiskusikan di grup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.